Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa di presentasi topologi ring. Oke, pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Universitas Dian Nusantara akan mempresentasikan em, tentang topologi ring, yaitu dari mata kuliah pengantar jaringan komputer dengan dosen pengampu Arif Prabowo STMM SI. Oke, presentasi ini disusun oleh Ilim Hilimuddin, saya sendiri, kemudian Sumadi Eko Putra, dan yang terakhir adalah Febriansyah. Oke, oke. Topologi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang topologi jaringan komputer. Apa itu topologi jaringan komputer? Topologi jaringan komputer adalah cara di mana perangkat-perangkat di dalam jaringan komputer diatur dan terhubung satu sama lain. Jadi, topologi jaringan adalah bagaimana satu komputer dengan komputer lain itu terhubung dalam satu jaringan. Atau bisa juga bukan hanya komputer, bisa juga beberapa device lain seperti komputer, smartphone, printer, dan lain sebagainya. Apabila mereka terhubung dalam satu jaringan, itu yang disebut dengan topologi jaringan komputer. Oke, topologi jaringan merupakan salah satu elemen kunci dalam perancangan jaringan yang memenuhi mempengaruhi cara data dan informasi bergerak di antara perangkat dalam jaringan. Ya, jadi jaringan komputer itu mempengaruhi bagaimana informasi itu saling berinteraksi atau saling bertukar. Ya. Makanya untuk memudahkan bagaimana cara komunikasi, bagaimana data itu eh, terhubung satu sama lain, bisa menerima, bisa mengirim, maka dibutuhkanlah disebut dengan jaringan komputer. Nah, ada beberapa jenis topologi jaringan, ya banyak sekali. Tapi yang di sini adalah ada topologi star, ada juga topologi mesh, ring, fully connected, bus, line, tree, dan mungkin ada topologi hybrid, topologi campuran, dan lain-lain sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ring topologi. Apa itu ring topologi? Ring topologi atau topologi cincin adalah desain jaringan di mana perangkat dihubungkan satu sama lain membentuk struktur membentuk cincin. Nah, jadi kalau jaringan itu dihubungkan satu sama lainnya membentuk struktur cincin, artinya satu komputer dengan komputer lain itu membentuk jaringan yang terhubung membentuk jaringan seperti cincin, artinya tidak terputus, itulah disebut dengan ring topologi, ya. Dan mereka berkomunikasi berdasarkan simpul yang berada di sebelah mereka dalam struktur bentuk cincin, ya. Jadi setiap simpul-simpul ini saling terhubung satu sama lainnya di kedua sisinya, ya. Jadi ada sisi yang masuk, ada sisi yang keluarnya. Ada yang masuk, keluar. Kemudian topologi cincin ini lebih efektif daripada desain jaringan berbentuk bus dan mampu mendukung beban yang lebih besar. Biasanya topologi cincin disebut sebagai jaringan cincin unidirectional, yaitu atau satu arah, ya. Jadi karena memang flow-nya satu arah. Tapi nanti ada dua versi sebenarnya. Ya, ada dua versi variasi utama dalam topologi cincin, yaitu unidirectional dan bidirectional. Ya, jadi ada yang satu arah, ada juga yang dua arah. Nah, masing-masing dengan cara kerja yang berbeda tergantung pada perangkat yang dihubungkan untuk membentuk jaringan. Nah, eh, LAN atau WAN memungkinkan untuk menerapkan struktur jaringan ring topologi. Kabel jaringan RJ45 atau kabel koaksial digunakan untuk menghubungkan komputer dalam topologi cincin tergantung pada kartu jaringan yang digunakan. Oke, jadi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain, itu dibutuhkan perantara kabel RJ45 atau juga disebut dengan kabel UTP, ya. Ya, seperti ini bentuk ujungnya, ya. Ini akan dihubungkan ke dalam disebut dengan kartu jaringan. Ini RJ45 akan dihubungkan ke kartu jaringan. Nah, atau bisa juga dengan koaksial kabel seperti ini, ya.
Nanti ada juga butuh port yang berbeda lagi. Kemudian keuntungan dari topologi cincin adalah tidak memerlukan pusat kendali operasional dibandingkan dengan jaringan lainnya. Instansi dan pemecahan masalah jaringan semacam ini relatif sederhana. Oke, jadi untuk ring topologi ini merupakan hubungan yang hubungan jaringan atau jaringan komputer yang sederhana karena hanya tidak membutuhkan satu server atau satu media lagi seperti server ataupun switch, ya. Jadi ini langsung antara peer to peer, jadi satu komputer dengan komputer lain, ya. Jadi langsung direksional, langsung ke komputer satu dengan komputer lain tanpa adanya perantara, ya. Tanpa memerlukan server ataupun switch ataupun mungkin juga apa tuh sebutnya, ya pokoknya semacam ada switch, ya. Oke. Kekurangan dari arsitektur cincin adalah jika satu simpul gagal dalam meneruskan data, seluruh jaringan akan terganggu. Ya, jadi kalau kelemahan daripada ring topologi ini adalah apabila satu kabel atau satu cincin atau simpulnya itu gagal atau rusak, ya, untuk gagal mentransmisikan data, maka seluruh jaringan yang ada di dalam eh, ring topologi ini akan terganggu dan data itu akan terputus, ya. Itulah kekurangannya. Karena memang tidak memerlukan server karena dia langsung direksional, maka ada satu simpul yang terputus atau gagal untuk mentransmisikan data, maka seluruh jaringan pun akan terganggu. Nah, sebagai solusi terhadap masalah ini, dalam beberapa instalasi topologi cincin digunakan struktur cincin ganda. Nah, makanya digunakan tadi ada yang unidirectional flow dan juga bidirectional. Jadi ada yang satu arah, ada yang dua arah. Nah, untuk mengatasi masalah terputusnya jaringan terputusnya transmisi data disebabkan gagalnya satu simpul, nah maka digunakanlah dua arah gitu, ya, bisa bolak-balik. Informasi dikirim dalam kedua arah searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, ya. Sebenarnya kalau satu yang tunggal ini hanya satu arah saja jarum jam, tapi kalau dua arah dia bisa bolak-balik, ya. Searah dan melawan arah jarum jam. Jika satu transmisi mengalami kegagalan, ada metode transmisi kedua yang tersedia. Sistem semacam itu disebut dengan struktur cincin ganda atau redundan. Oke, next. Nah, ciri-ciri atau karakteristik topologi ringing dalam jaringan komputer yaitu yang pertama, setiap komputer atau perangkat terhubung secara langsung satu arah dengan satu dengan lainnya dalam satu jaringan, ya. Jadi tanpa perlu server lagi, ya. Bisa itu komputer. Jadi ini terhubung secara langsung satu dengan lainnya dalam satu jaringan, ya. Jadi bisa menghubungkan komputer, printer, ataupun juga smartphone, ya. Jadi bisa terhubung satu sama lainnya tanpa perantara server ataupun switch. Kedua, dalam proses pengiriman data pada suatu waktu hanya bisa dilakukan oleh satu titik dengan proses pengiriman satu jalur, ya. Jadi pengiriman data itu hanya dalam satu waktu, ya, tidak bisa bersamaan, ya. Jadi satu komputer tuh harus bergantian untuk mengirimkan data. Pada penerapannya menggunakan jenis UTP atau kabel patch kabel dan setiap titik dihubungkan secara seri pada kapal yang membentuk jaringan yang merupakan lingkaran. Oke, ini tadi sudah dijelaskan bahwasanya untuk menghubungkannya memerlukan kabel UTP atau koaksial. Yang keempat, setiap paket data atau informasi bisa mengalir melalui kanan atau kiri titik sehingga hal ini dapat menjadi collision, ya. Jadi untuk transmisi data itu bisa searah jarum jam atau berlawanan arus jam, ya. Hal ini untuk mengurangi tabrakan data, ya. Data itu jadi tidak tumpang tindih dan tidak berbenturan. Kerusakan satu titik bisa mengakibatkan kerusakan pada titik-titik lainnya yang terhubung dalam satu jaringan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya apabila karena dia bentuknya cincin dan data itu berputar searus jarum jam atau berlawanan, maka apabila ada simpul yang terputus, maka terputus juga transmisi datanya. Seperti itu. Untuk slide ke-6 dan
slide ke-12 akan dijelaskan oleh rekan saya Febriansyah. Demikian dari saya.